Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, selamat datang kepada para tamu undangan. Hari ini hari yang bahagia. Ini hari yang baik. Hari ini, tepat setahun yang lalu, kedua mempelai belum saling mengenal. Pada hari ini juga, kedua mempelai telah menjadi role model dalam hidup saya. Role model dalam bagaimana sebagai seorang muslim harus bersikap. Dua manusia yang sama-sama freak, aneh, weird, tapi juga unik dengan cara mereka masing-masing, juga selalu menjadi kehangatan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pada akhirnya, beberapa hari yang lalu, telah duduk di kursi pelaminan untuk mengikrarkan janji sebagai suami dan istri untuk selama-lamanya. Saya kalau ditanya senang, itu sudah pasti. Ditanya sedih, itu juga tidak bisa saya hindari. Kakak perempuan saya satu-satunya, Filza Asnamudia, akhirnya dinikahkan oleh seorang laki-laki bernama Ahmad Adi Sajana yang sudah sah menjadi suami dan kakak laki-laki pertama dalam hidup saya. Dalam kesempatan yang insya Allah hanya akan terjadi sekali pada kehidupan Teh Odi dan Mas Hadi, mari diaminkan bersama-sama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang kedua mempelai, terutama Teh Odi. Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk mewakili keluarga besar Bapak Heri Ernawan dan Bapak Budi Kurnianto untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan atas waktu dan doanya. Semoga semuanya kembali ke kalian masing-masing. Terima kasih. Buat saya ada dua tipe orang terlahir di bumi ini. Yang pertama, orang-orang yang terlahir untuk jadi pintar seperti Teteh, dan juga orang-orang yang terlahir untuk berusaha menjadi pintar seperti saya. Kami hanya dua bersaudara, dan sedari kecil Teteh selalu jadi panutan buat saya. Ingat betul waktu itu kami masih tinggal di Sorong, Papua. Dan sekitar tahun 2004 atau 2005, Teteh memutuskan untuk pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah dasar dan menyelesaikan ujian nasional di sana. Teteh saat itu tinggal bersama Eyang Uti sekitar selama 2 tahun. Dan percaya atau tidak, saat itu saya merasa bahwa Teteh adalah manusia paling berani di muka bumi ini karena bisa tinggal tanpa ayah dan bunda. Saya waktu itu masih kelas 1 SD dan saya hanya bisa berucap kalau saya tidak akan pernah bisa jadi mandiri. Setidaknya tidak seperti Teh Odi. Seiring berjalannya waktu, Teteh selalu mencetak ranking di sekolahnya. Teteh masuk di SMP Lab School Rawamangun dalam kelas akselerasi, meaning Teteh menyelesaikan SMP-nya dalam waktu hanya 2 tahun. Lalu setelah itu Teteh masuk ke SMA 81 Jakarta, salah satu SMA favorit di Jakarta. Dan semua prestasi Teteh ini akhirnya menjadi tolak ukur untuk saya, menjadi barometer kesuksesan untuk saya. Untuk memotivasi saya untuk bisa sehebat Teteh. Tumbuh besar bersama-sama, saya selalu merasa kalau Teteh itu selalu ada di depan saya. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa menyusulnya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berusaha dan memberanikan diri untuk sekolah di Amerika. Yang sejujurnya hanya untuk membuktikan ke Teteh kalau saya juga bisa hidup dan sekolah jauh dari ayah bunda. Lalu akhirnya saya sadar bahwa saya dan Teteh memang berbeda. Lagi pula tidak ada guna dan kesenangan dalam menjadi sama, bukan? Teteh terlahir dengan semangat juang yang sangat besar. Ingat sekali waktu itu momen dimana semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik. Teteh punya caranya sendiri untuk memotivasi dirinya untuk belajar. Teteh menempelkan 3 cari kertas di 3 spot yang berbeda di kamarnya. Spot yang pertama itu di depan meja belajarnya, bertuliskan, saat kamu lagi santai-santai, 3.000 sainganmu sedang belajar. Lalu spot yang kedua, itu di tengah-tengah kaca riasnya. Bertuliskan, ketika kamu lagi ngaca-ngaca, 3.000 sainganmu sedang belajar. Lalu spot yang ketiga, spot yang terakhir, spot yang paling epic buat saya, itu di depan lemari bajunya, persis di depan kasurnya. Tulisannya, di saat kamu lagi tidur-tiduran, lagi santai-santai, 3.000 sainganmu sedang belajar. Memang saat itu Teteh tidak istirahat sama sekali, dia hanya fokus belajar, dan belajar. Tapi benar adanya kata-kata hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena akhirnya Teteh berhasil diterima di Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan impiannya. Seiring berjalannya waktu,
saya sempat merasa kalau hubungan saya dan Teteh pun merenggang karena kesibukan kita masing-masing. Teteh sibuk dengan kuliahnya, saya sibuk dengan semua kegiatan saya. Sampai-sampai saat itu rasanya untuk ngobrol, untuk menelpon, bahkan hanya untuk menanyakan kabar pun tidak kita lakukan. Dan itu bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saat itu saya merasa bahwa menjadi mandiri itu sama dengan melakukan semuanya sendiri. Benar-benar sendiri, tanpa mengandalkan atau bergantungkan apapun, terutama kepada orang tua, apalagi Teteh. Tapi ternyata saya salah. Hingga suatu ketika, terlepas dari jarak dan waktu yang memisahkan kita, saya masih di Amerika, Teteh di Jakarta saat itu. Hidup punya cara ajaibnya untuk mendekatkan saya kembali dengan Teteh. Sampai akhirnya kita jadi sering menelpon, mengobrol, dan bertanya untuk memastikan kalau kita berdua baik-baik saja. Serutin itu sampai-sampai Teteh menjadi satu-satunya alasan dan yang paling saya rindukan dari rumah, dari Jakarta, dan dari keluarga. Sampai akhirnya saya merasa kalau kita berdua sudah cukup besar, sudah cukup dewasa untuk berdiskusi terhadap sesuatu bersama-sama. Bahkan saya selalu menikmati setiap waktu yang saya habiskan berdua sama Theody. Setiap kali saya jalan, setiap kali saya hangout berdua sama Theody, rasanya kayak jalan sama sahabat sendiri. Karena saya bisa cerita tentang apapun, beneran apapun tanpa batasan, tanpa Teteh menjadi judgmental dengan cerita saya, begitupun sebaliknya. Saya masih ingat sekali momen pertama Teteh bilang kalau dia ingin menikah, tapi saat itu belum menemukan yang sekiranya tepat untuknya. Lalu siang itu suatu hari di sebuah lokasi syuting di Bandung, saya tiba-tiba ditelepon sama Teteh. Dan sedikit saya tahu kalau ternyata di telepon itu adalah momen pertama Teteh membawa berita bahagia kalau dia ingin menikahi seseorang yang bernama Adi. Saya seumur-umur tidak pernah seprotektif atau seposesif itu terhadap siapapun. Tapi ketika mendengar kakak saya telah menemukan pria yang ingin dia nikahkan, timbul ribuan pertanyaan di kepala saya. Siapa dia, kenal dari mana, siapa teman-temannya di lulusan mana, kenapa mau sama dia, dan lain-lainnya. Saya rasanya waktu itu campur aduk ya. Saya senang, tapi saya juga nangis, saya kaget, dan saya paham betul kalau perasaan itu hanya akan saya rasakan sekali dalam umur hidup saya. Di telepon itu juga saya bilang bahwa saya harus jadi orang terakhir yang Mas Adi ajak bicara setelah ayah saya. Waktu bergerak cepat seperti ditinggal tidur lalu bangun tanpa isyarat. Lalu semuanya rasanya jatuh sempurna pada tempatnya. Teteh dengan rasanya pada Mas makin yakin. Juga saya dengan segala keraguan saya dengan Mas Adi, yang dimana makin sering saya ngobrol dengan Mas makin ditenangkan olehnya. Buat saya, Theody itu perumpamaan dari sebuah lukisan, sebuah karya seni yang indah dan istimewa. Dan Mas adalah orang pertama yang berhasil sepenuhnya menghargai karya seni tersebut tanpa angan-angan, apalagi paksaan. Dan hari ini pun tiba, hari yang rasanya 1 tahun lalu masih jauh sekali jaraknya. Akhirnya kakak perempuan saya satu-satunya sudah bahagia dengan laki-laki yang mau berusaha untuk rumah tangga mereka. Dengan laki-laki yang pintar, rasional, logikal, dan juga tidak judgmental terhadap apapun. Laki-laki yang siap untuk menjadi imam untuk keluarganya. Laki-laki yang siap untuk menjadi pengganti ayah saya untuk mendampingi Teteh sampai akhir hayatnya. Laki-laki yang selalu bisa meyakinkan saya kalau semuanya akan baik-baik saja. Laki-laki yang bisa meyakinkan saya kalau dia orangnya. Untuk Mas, selamat berbahagia apapun kondisinya. Semoga Mas selalu ingat atas harga karya lukisan indah yang cuma Mas yang punya di dunia ini. Semoga selalu ingat tanah, karena walaupun nanti bertingkat, ujung-ujungnya kita pasti terlentang di bawah. Untuk Teteh, selamat atas tercapainya apa yang selama ini lo cita-citakan untuk selama yang gue bisa mengingat. Rasanya baru kemarin kita berantem karena hal-hal yang gak penting, gara-gara rebutan siapa yang duluan dibikinin air panas sama Mbak Ati, atau siapa yang bisa pakai mangkok bakso kesukaan lo, atau siapa yang pakai kamar mandinya duluan, karena kita berdua sama-sama bangunnya telat dan buru-buru ke sekolah dan kampus. Gue sadar betul kalau gue bukan tipe adik yang paling caring atau paling romantis di dunia ini. Tapi gue juga yakin kalau lo tahu kalau sekarang hidup gue cuma berputar di poros tentang lo dan Bunda. Maaf kalau gue pernah menyakiti, lalu lupa lagi dan diulangi. Gue juga paham kalau gue bukan orang yang paling artikulat dalam menyampaikan perasaan.
Tapi gue yakin lo ngerti sih Teh. Jadi sekali lagi buat Teteh, selamat berbahagia, selamat bersenang-senang, selamat bersusah-susah. Dan jangan lupa, hidup itu berjalannya cepat, semuanya rasanya akan tiba-tiba. Selamat tidak menyerah ketika waktu akan susah. Dan tolong Teh, tolong selalu ingat hari ini, momen ini, hari dimana kita semua mengaminkan, mendoakan bersama-sama yang hanya akan terjadi sekali dalam hidup kalian berdua. Semoga selamanya, semoga sampai surga. Sebelum saya mengakhiri cerita saya ini, izinkan saya untuk memimpin doa untuk kedua mempelai. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Untuk yang berkeyakinan lain, silakan berdoa dengan keyakinan dan cara kalian masing-masing, atau sekedar mengaminkan arti dari doa yang saya akan bacakan, karena saya percaya Tuhan itu satu dan Dia Maha mengetahui segala isi hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berkahilah kedua pengantin ini, kekalkan barokahmu untuk keduanya dan persatukan mereka dalam kebaikan. Ya Allah, berkahilah kedua pengantin ini, kekalkan barokahmu untuk keduanya dan persatukan mereka dalam kebaikan. Ya Allah, berkahilah kedua pengantin ini, kekalkan barokahmu untuk keduanya dan persatukan mereka dalam kebaikan. Ya Allah, lindungilah mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka. Lindungilah mereka dari segala perbuatan maksiat yang Engkau tidak ridhoi. Lindungilah mereka dari lika-liku dan ujian pernikahan yang akan lebih merusak dari badai angin dan topan di musim hujan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka. Karuniakanlah mereka dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berada di jalanmu karena hidayah dan kesadaran mereka sendiri. Anak-anak yang tidak akan menyusahkan, tapi justru membanggakan di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah menyayangi kami sedari kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi atas keluarga besar Bapak Hidayattawan dan Bapak Budi Kurnianto, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat berbahagia hari ini kepada para tamu undangan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.